Salam anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang menyimak cerpen. Tentunya anak-anak sekalian tidak asing lagi mendengar kata cerpen. Mungkin anak-anak sekalian pernah melihat atau membaca buku cerpen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cerpen. Lalu yang kedua, saya akan memberikan ruang untuk bertanya. Supaya apa yang anak-anak belum mengerti, saya menjelaskan ulang dan anak-anak bisa pahami dan dimengerti. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan salah satu dari kalian memberikan kesimpulan. Oke, kita masuk di materi kita. Pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Disebut demikian karena jumlah halamannya yang sedikit. Situasi dan tokoh ceritanya juga digambarkan secara terbatas. Ciri-ciri cerpen. 1. Tidak lebih dari 10.000 kata. Namanya juga cerita pendek, jadi jangan kepanjangan guys. Yang kedua, untuk membaca cerpen biasanya hanya butuh waktu 10 menit sampai 30 menit. Yang ketiga, ceritanya berfokus pada satu tokoh dalam satu situasi. Yang keempat, ceritanya bersifat fiktif. Yang kelima, seringkali mencerminkan kisah kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan karakter tidak mendetail. Di slide ketiga, struktur cerpen, cara atau kata dalam membuat cerita pendek atau cerpen. Nah, yang pertama ada abstrak, awal cerita dimulai. Yang kedua, orientasi, latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu atau suasana. Yang ketiga, komplikasi, diceritakannya urutan kejadian, umumnya menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Evaluasi, dikenalkannya konflik hingga klimaks konflik. Yang kelima, resolusi, penyelesaian konflik. Yang keenam, koda, nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di dalam penulisan sebuah cerpen adalah unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, alur cerita. Yang keempat, latar cerita. Yang kelima, sudut pandang cerita. Yang keenam, penggunaan atau gaya bahasa. Yang ketujuh, amanat. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat penulis. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang ketiga, ragam nilai yang terkandung pada cerpen. Aspek kebahasaan teks cerpen. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Jadi baik anak-anak, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salam.